Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini gue akan coba membahas mengenai, ya bukan membahas sih, ibaratnya ini kayak gue pengen nunjukin update dari ikan Sinodontis yang gue beli 5 bulan lalu guys, kayak gitu. Jadi mungkin bagi kalian yang belum ngikutin, yang belum nonton videonya mengenai video unboxing gue atau video rilis ikan Sinodontis ini yang nanti akan gue bahas, ya coba aja mampir ke videonya kayak gitu. Di sini apa di sini ya? Ya pokoknya di antara inilah, di antara di sini atau di sini ya kayak gitu. Nantilah kalian klik aja videonya, video rilis ikan Sinodontisnya pas pertama kali itu segede apa sih gitu kan. Nah, untuk video kali ini gue akan coba nunjukin, akan coba juga men-share pengalaman gue mengenai ikan Sinodontis ini. Nanti apakah recommended apa enggak, apakah cocok atau enggak untuk kalian, ya kalian bisa menentukan pilihannya sendirilah oleh kalian diri masing-masing lah kayak gitu. Jadi mungkin untuk yang pertama dari pengalaman gue pribadi mengenai melihara ikan Sinodontis ini. Jadi kalau menurut gue pribadi, gue seneng banget melihara ikan Sinodontis ini. Karena yang pertama, karakternya itu nggak galak, biasa aja gitu kan, kalem. Dan dia juga, apa ya, makanannya lumut-lumutan. Jadi dia itu bisa juga berfungsi sebagai bottom cleaner lah, sebagai apa ya, pembersih lumut-lumut atau kotoran-kotoran yang ada di dasar sih, kayak gitu. Jadi makanya kalau misalkan nanti dilihat di videonya, ikan Sinodontis ini memiliki perut yang buncit. Jadi kalau menurut gue pribadi, terlalu banyak makan lumut ya, terlalu banyak makan ya membersihkan lumut gitu kan yang ada di dasar tanknya. Nah jadi ya si ikannya kayak gitu sih bentukannya, dia kayak buncit perutnya karena mungkin terlalu banyak makan lumut. Dan kalau menurut gue pribadi cocok juga ketika di tank mate dengan ikan lainnya. Namun bisa jadi kalau misalkan ikannya terlalu kecil ya bakal dimakan oleh ikan lain sih. Dia sejauh ini sebenarnya nggak terlalu jahil, cuma mungkin kadang juga jahil ke ikan lainnya, terutama ke ikan sun catfish, karena mainnya ini si Sinodontis itu mainnya sama sun catfish gitu, yang mungkin bakal gua jelasin videonya sebelum atau sudah video ini tayang lah kayak gitu. Jadi ya kalau menurut gua sejauh ini ikannya sangat recommended karena gue pun kayak cocok dan senang melihara ikan Sinodontis ini. Oh iya, waktu itu tuh mungkin di video apa namanya, di video unboxingnya gue beli ikan Sinodontis ini 2 ekor waktu itu. Cuman yang satu lagi kayaknya dimakan ikan palmas ataupun dimakan ikan lainnya, gue juga nggak tahu. Jadi yang sekarang tersisa itu cuma 1 ikan Sinodontis gitu. Yang satu lagi kayaknya dimakan sih, kayak gitu. Ikan Sinodontis gue ini sekarang berukuran sekitaran 10 sentian, 10, 11, 12 sentian lah kayaknya. Dan maksimalnya ukurannya di ukuran 27 cm, jadi masih jauh perjalanannya untuk mencapai ukuran yang gede gitu kan. Cuma mungkin kayaknya di waktu 5 bulan ini ya pertumbuhannya lumayan cukup cepat sih kalau menurut gue. Nah, untuk berikutnya yaitu mengenai susah senangnya melihara ikan Sinodontis ini. Untuk susahnya, untuk senangnya dulu lah. Untuk senangnya mungkin ikan Sinodontis ini kalau menurut gua bisa dikompeng dengan ikan lainnya, bisa disatukan lah dengan ikan lainnya, karena ikan Sinodontis ini nggak terlalu ganggu, meskipun kadang juga jahil-jahil gitu kan, karena dia itu sering kayak nempel-nempel di badan ikan lain. Namun untuk sejauh ini ya ikannya aman-aman aja, masih apa ya, masih bisa berteman lah dengan ikan lainnya, masih bisa di tank mate dengan ikan lainnya guys, kayak gitu. Itu sih senangnya. Jadi ya aman juga untuk ikan lainnya sih, kayak gitu. Namun dianya sih kalau misalkan ikannya terlalu kecil nggak aman gitu kan, dari ikan-ikan lainnya lah kayak gitu. Oh, dan juga dalam ngasih makanannya nggak terlalu ribet ya, karena seperti yang gue bilang tadi, dia itu mirip-mirip ikan sapu. Jadi makanannya itu ya sebatas mungkin lumut-lumutan. Tapi kalau misalkan dikasih makan pelet ataupun dikasih makan udang kering, ya dia mau makan juga sih. Kayak dikasih udang beku juga dia mau makan sih, kayak gitu. Jadi makannya nggak terlalu ribet lah. Itu yang membuat gue senang memelihara ikan Sinodontis ini guys, kayak gitu. Dan oh iya, tingkah lakunya juga unik. Jadi tingkah lakunya ini dia suka berenang-berenang ke atas, dan bahkan dia itu suka berenang terbalik gitu. Namun sejauh ini gue belum ngelihat lagi dia berenang terbalik ya. Mungkin kalau waktu kecil gue sering lihat dia berenang terbalik. Namun untuk sekarang kayaknya jarang banget gue ngelihat dia berenang terbalik. Karena uniknya dari ikan Sinodontis ini, dia itu bisa berenang terbalik sih. Makanya kayak banyak penghobi atau ya pecinta ikan hias yang memelihara ikan Sinodontis ini guys, kayak gitu. Dan untuk susahnya mungkin apa ya? Susahnya sebenarnya sama sekali nggak ada sih. Cuma mungkin ukurannya, kalau misalkan dia terlalu kecil ya bakal dimakan ikan lain sih, kayak gitu. Ya itu masalah ukuran sih. Pertumbuhannya lumayan cukup cepat atau mungkin bisa dikatain lambat. Cuman kalau menurut gue sampai ukuran segini 5 bulan
ya lumayan cukup cepat lah untuk pertumbuhannya. Kayak gitu guys. Mungkin susahnya hampir sama sekali nggak ada sih. Mungkin ya dia kalau misalkan terlalu jahil ke ikan lain agak mengganggu juga lah ke ikan lainnya. Kayak dia tuh kayak yang gue bilang tadi, dia tuh sering nempel di ikan lain. Jadi itu mungkin ya ngeganggu ikan lainnya sih. Dan mungkin bisa sampai menyebabkan ikan lainnya stres lah. Kayak gitu guys untuk susahnya. Dan mungkin gue akan bahas selanjutnya mengenai ciri-ciri dari ikan Sinodontis ini. Ciri-cirinya, warna ikan Sinodontis ini terlihat gelap dengan ada toto-toto berwarna abu. Abu apa putih ya? Kayaknya toto-toto hitam dan badannya itu lebih ke abu-abuan warnanya, lebih ke gelap untuk ciri-cirinya. Terus juga fin atas juga dan juga ekornya memiliki apa ya? Panjang yang nggak biasa. Jadi panjang lah seekor sama si fin atasnya ini, lebih ke mirip ikan slayer, namun ya emang kondisinya kayak gini sih, tapi bukan slayer. Jadi sirip atasnya itu sirip atas apa nih namanya, fin atas gitu kan ya, ya sirip sama lah mungkin. Atasnya itu dia terlihat lebih panjang, semacam kayak bendera gitu, jadi terlihat lebih unik dan ya kumpai lah dibilangnya kayak gitu, kayak ikan mas kumpai atau Oscar slayer kan kayak fin atasnya atau enggak ekornya itu terlihat lebih panjang lah kayak gitu. Dia memiliki kumis, jadi mungkin dia itu dari bangsa-bangsa catfish lah, dari keluarga catfish. Terus juga mulutnya dia itu terlihat mirip ikan sapu, jadi mungkin salah satu ikan sapu juga ya, si ikan Sinodontis ini. Terus juga untuk makanannya nggak terlalu ribet, seperti yang gue jelasin tadi. Paling makanannya itu kayak pelet, udang, ikan kecil gue belum lihat sih, cuman kayaknya kalau bangkai-bangkaian ikan dimakan juga sih sama dia. Bisa jadi pelet, udang kering, udang beku, atau mungkin lumut dimakan sama dia gitu. Karena ya dia juga sebagai berfungsi sebagai bottom cleaner lah kayak gitu. Terus kemudian untuk karakter dari si ikan Sinodontis ini, dia itu cenderung lebih diem, tapi sebenarnya dia sering gerak-gerak juga sih. Cuman dia tuh sering sembunyi. Kalau gue di sini ada kayu-kayuan, dia tuh sering sembunyi di kayu bersama ikan sun catfish kayak gitu. Jadi CS-nya banget lah si sun catfish ini dengan ikan Sinodontis gitu. Dia tuh suka suka diem lah, suka ngumpet di bebatuan kalau enggak di kayu-kayuan. Dan yang unik tadi sih, dia itu bisa berenang terbalik. Namun sejauh ini ya gue belum lihat si ikan Sinodontis ini berenang secara terbalik lah kayak gitu. Dan untuk ukuran maksimalnya, si ikan Sinodontis ini bisa mencapai ukuran 27 cm ya. Jadi ya lumayan cukup gede, tapi nggak terlalu gede-gede banget. Karena kalau di bawah 30 cm masih oke lah untuk dipelihara oleh gue lah. Kayak berarti ukurannya semacam kayak ikan cana pulkra ya, yang bisa nyampe 27 cm kan, kayak gitu. Nah, kesimpulannya, apakah ikan Sinodontis ini recommended atau cocok untuk kalian pelihara? Ya itu kembali kepada pilihan kalian masing-masing lah. Kira-kira menurut kalian ikan Sinodontis ini cocok apa enggak untuk dipelihara oleh kalian guys, kayak gitu. Ya ciri-cirinya tadi, ikan Sinodontis ini bisa kalian ya tentukan lah, apakah ikan ini cocok untuk kalian apa enggak gitu. Ya ikannya kalau bagi gue cocok karena tank gue kecil, terus juga gue juga butuh yang namanya bottom cleaner, dan pakannya juga ngasihnya gak terlalu ribet. Dan oke sih untuk ikan-ikan lainnya, gak terlalu galak atau gigitin atau mungkin bahkan makan ikan lainnya, itu enggak. Jadi kalau menurut gue ikan Sinodontis ini cocok banget untuk gue, dan ya untuk kalian bisa menentukannya masing-masing lah, kalian suka atau enggak, cocok apa enggak untuk memelihara ikan Sinodontis ini guys, kayak gitu. Jadi ya mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan, kepoin aja. Bye-bye teman-teman.